Lampung dikenal pula sebagai lumbung pangan nasional. Indonesia memang dikenal dengan kekayaan warisan budaya dan kuliner. Lampung menyimpan potensi kelautan yang cukup besar dan menjadi salah satu roda penggerak ekonomi bagi masyarakat. Kita sambut delegasi yang panjang dari Lampung. Dan kini delegasi dari Kalimantan Barat, Provinsi Seribu Sungai karena memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang bisa dilayar. Dan pemirsa, Anda saat ini menyaksikan parade 38 provinsi dari berbagai daerah di Indonesia. Dan tadi masing-masing ada yang menampilkan tariannya, kemudian membawa signage ataupun juga papan dari daerah masing-masing yang ditujukan sebagai delegasi dari 38 provinsi. Luar biasa, sangat meriah. Ada ratusan ribu kader yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia berbondong-bondong datang ke Stadion GBK Senayan, Jakarta. Apel siaga perubahan merupakan konsolidasi internal Partai Nasdem jelang pemilu 2024. Ratusan ribu kader dari tingkat ranting hingga pusat dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta. Bahkan sejak beberapa hari yang lalu pemirsa, para kader sudah sampai di Jakarta. Khusus untuk apel siaga perubahan yang digelar pada saat ini. Dan nantinya kita akan saksikan bersama pidato politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga calon presiden dari Partai Nasdem yaitu Anies Rashid Baswedan. Kisah kepahlawanan Cilik Kriwul. Palangkaraya ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Palangkaraya memiliki arti yang suci, mulia, dan besar. Masih dilanjutkan dengan parade. Kalimantan Utara. Inilah salah satu etalase Indonesia di jalur pelayaran tengah. Memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan seperti pantai yang indah, taman nasional, dan keanekaragaman hayati yang tinggi serta budaya dan tradisi masyarakat yang unik. Kalimantan Utara.
terletak di tengah Kepulauan Nusantara, membuat Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai akses perdagangan barang dan jasa yang strategis. Kalimantan Selatan termasuk daerah yang menyimpan berbagai potensi wisata dan juga memiliki fauna khas sebagai identitasnya, yakni bekantan. Kalimantan Timur, provinsi yang sering mendapat julukan benua etap, memiliki beragam potensi sumber daya alam, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Kalimantan Timur juga memiliki 2 sungai terpanjang, yaitu Sungai Kelai dan Sungai Mahakam. Sulawesi Utara disingkat Sulut adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Dengan ibu kota terletak di kota Manado. Secara garis besar terdiri dari 3 suku besar, yakni suku Minahasa, suku Sangihe, dan suku Talaut, dan suku Bolaang Manggano. Memiliki ragam seni dan budaya yang masih terus dilestarikan, seperti budaya Mapalus, perayaan Tulude, tari, kebasaran, alat musik, kolintang. Gorontalo. Inilah salah satu kota tertua di Sulawesi selain Makassar dan Manado. Kota terbesar di kawasan Teluk Tomini. Ada 4 kesenian asal Gorontalo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, yaitu Longo, Amongo, Wunungo, dan Mongu Bingo. Gorontalo juga memiliki beragam khas kuliner seperti Binte Biluhuta, Sate Tuna, dan Ila Bulo. Gorontalo. Semuanya untuk menambah semangat, ayo kita baik Mas Umam, sambil kita menyaksikan pagelaran budaya yang luar biasa meriahnya. Ini ada 38 provinsi yang hadir begitu ya, masing-masing juga ada yang mengenakan pakaian adatnya. Apakah ini menunjukkan memang Nasdem sangat mencintai keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga itu yang ingin ditonjolkan, Mas Umam? Ya, sepertinya Nasdem mencoba untuk menegaskan garis kebijakan politik nasionalis religius yang kemudian mencoba untuk menunjukkan bagaimana keberagaman itu menjadi bagian dari spirit perjuangan kepartaiannya. Kemudian apa yang ditampilkan di sini dengan berbagai latar belakang sosial, budaya,
tentu juga kesukuan yang sangat beragam. Bahkan Ini usia ya, juga menegaskan. banyak kita lihat yang muda-muda Betul, juga. anak muda, yang tua, itu menjadi bagian dari satu kesatuan yang utuh dan itu kemudian seolah menegaskan soliditas dari kekuatan partai yang ada. Oleh karena itu, saya pikir ini menjadi sebuah pesan yang baik bahwa di 2024 yang akan datang sudah bukan waktunya lagi ketika kemudian kontestasi justru dipengaruhi oleh eksploitasi politik identitas, oleh hoax, oleh fake news, oleh hate speech, yang semua itu tidak produktif. Tetapi bagaimana kemudian politik menghadirkan karakter demokrasi dan juga hadirnya pemimpin yang menyatukan, yang menggerakkan semuanya di tengah perbedaan yang sangat beragam. Oleh karena itu, parade budaya ini menjadi sebuah pesan politik yang cukup kuat untuk menghadirkan demokrasi yang semakin matang, konsolidasi demokrasi sendiri yang betul-betul didasarkan pada cara pandang dan pemahaman kesadaran politik yang semakin kuat akan pentingnya persatuan dan kesatuan, bukan justru politik yang memecah belah, politik yang justru menebar kebencian, sehingga kemudian perbedaan itu bisa tetap bersatu, karena bagaimanapun juga perbedaan itu adalah rahmah yang kemudian harus dijaga oleh setiap bangsa. Baik, artinya bahwa pemimpin yang menyatukan di tengah keberagaman yang luar biasa, itu pemimpin yang dicari saat ini, begitu ya? Iya, betul. Nah, Mas Umam, kalau tadi kita sebelum jeda sempat berbicara soal tren elektabilitas Partai Nasdem yang terus konsisten mengalami kenaikan begitu ya dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, 2 kali pemilu, kemudian ini jelang 2024 nanti. Mas Umam, kalau tadi yang saya bacakan sebelumnya itu adalah poll tracking Indonesia hasil survei yang terakhir pada Maret 2023 di angka 8,8%. Tapi kalau menurut Indo Strategik, seperti apa Mas Umam tren elektabilitas Partai Nasdem ini sampai dengan Juni atau Juli 2023 ini? Ya, kalau kita cermati sejak kelahirannya, Nasdem salah satu pendatang baru yang memang sudah mencoba untuk menghadirkan sepak terjang yang cukup berpengaruh, sehingga kemudian impact terbaru ketika dia masuk di pusaran politik dan demokrasi di Indonesia menghadirkan sebuah kekuatan yang cukup impresif. Pertama, dia tampil di angka 35 kursi dan sebagai sebuah awal, that's a good start. Itu awal yang cukup baik. Dan kemudian di 2019 yang lalu dia mampu melakukan pelipatan yang cukup signifikan di angka sekitar 59. Artinya hampir 2 kali lipat, dan itu kemudian menciptakan sebuah efek yang cukup baik tentu untuk kepercayaan diri internal Nasdem misalnya. Dan kalau misal kemudian diarahkan untuk mentarget tadi sekitar 100 kursi, maka dibutuhkan kerja keras untuk melipat gandakan mesin politiknya sehingga kemudian menjadi lebih efektif. Dari Indo Strategik sendiri, di basis survei yang dilakukan pada rentang tanggal 9 sampai tanggal 20 Juni 2023 yang lalu, dengan basis 1.400 responden dengan margin of error 2,6%, dilakukan di 38 provinsi dan mencakup 84 dapil. Artinya secara representasi kemudian bisa melibatkan seluruh elemen dalam konteks pemilu di 2024 mendatang. Nasdem sendiri berada di angka sekitar 8,4%. Dan itu tentu Juni 2023 8,4% ya menurut Indo dengan Strategik. margin of error 2,6%. Artinya bisa di angka 10 atau mungkin kalau misal yang agak pesimis turun di angka 6. Tapi di angka yang kita temukan di angka 8,4%. Kalau misal kemudian dari basis angka itu kemudian bisa ditindaklanjuti dengan tadi pembentukan infrastruktur pemenangan yang memadai, kemudian bagaimana pesan-pesan politik dan juga kebijakan publik juga bisa dihadirkan secara optimal, dan kemudian keberadaan dari para caleg di tengah-tengah dapil mereka bisa melebur menyatu dengan rakyat. Partai-partai lain juga tentu akan melakukan hal yang sama. Kalau bisa itu dilakukan, tentu mesin politik akan jauh lebih efektif. Oleh karena itu, sebagai sebuah angka prediktif, hasil survei tentu memberikan sebuah semangat bagi masing-masing partai, dan masih ada waktu 7 bulan lagi untuk melakukan akselerasi elektabilitas
Kalau misal kemudian langkah-langkah politik tadi dilakukan secara optimal, maka insentif elektoral yang akan dihadirkan tentu bisa mengalami pelipat gandaan. Artinya peluang 100 kursi sebagai target itu sangat besar gitu ya, membuat semakin optimis dengan angka 8,4% yang tadi Mas Umam katakan. Mas Umam, kalau kita telisik lebih dalam gitu ya soal pemilih milenial. Nah ini kan juga menarik karena di Pilpres 2024 atau Pemilu 2024 ada 50% kaum milenial dan rata-rata adalah pemula, Mas Umam, yang akan melakukan pencoblosan begitu ya. Tapi kita akan lanjutkan diskusi usai jeda. Mas Umam tetap bersama kami di live event Apel Siaga Perubahan. Terkenal karena keindahan alamnya, Nusa Tenggara Barat memiliki tradisi yang beragam yang tidak lepas dari pengaruh